Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya Palembang. Kali ini saya akan membahas mengenai sejarah pendidikan yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan mengangkat tema yaitu pendidikan pada masa Jepang. Kenapa saya memilih Jepang? Karena Jepang sendiri spesial di dunia pendidikan, terutama di Indonesia. Jepang itu masuk ke Indonesia sekitar tahun 1942. Tepatnya pada saat itu dia mengalahkan Belanda dan bisa mengusir Belanda dari Indonesia. Setelah itu Jepang sendiri menguasai seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Sistem pendidikan yang ada di Jepang pada saat itu sangatlah hebat menurut saya. Karena apa? Karena semua peraturan ataupun yang telah ada saat Belanda itu dihapuskan semua. Seperti contoh, dihapuskannya status sosial. Wow, karena pada zaman Belanda ada yang namanya status sosial ataupun kelas ataupun kasta. Jadi pada saat itu para bangsawanlah yang boleh bersekolah di saat itu. Sedangkan kaum-kaum biasa ataupun kaum ke bawah itu tidak boleh bersekolah. Akan tetapi di Jepang ini dihapuskannya masalah kasta. Jadi semua orang bisa bersekolah dan menikmati pendidikan dan menganyam di bangku sekolah. Yaitu dan juga istilah-istilah sekolah mulai dipergunakan di masa Jepang. Perkembangan pendidikan pada masa Jepang saat itu ialah adanya pelatihan guru. Walaupun pelatihan itu melatih untuk adanya kepentingan Jepang, akan tetapi guru Indonesia sendiri bisa terpenuhi akan semua untuk dia mengajar. Yang kedua yaitu perubahan penting yang ada di Jepang pada saat dia menduduki Indonesia, yaitu satu, dihapuskannya dualisme yang telah saya sebutkan tadi. Pendidikan masa Belanda hanya orang kelas atas ataupun bangsawan yang bisa menikmati, sedangkan bawah tidak bisa. Akan tetapi Jepang membolehkan semuanya bersekolah. Yang kedua yaitu pemakaian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri dipakai dengan bahasa sendiri, bahasa sehari-hari pada saat pendidikan Jepang. Memang adanya bahasa Jepang di kelas yaitu mewajibkan belajar bahasa Jepang, akan tetapi bahasa Indonesia masih boleh dinikmati pada saat itu. Wow, sangat toleransi sekali, walaupun itu hanya untuk merebut perhatian warga Indonesia. Yang kedua yaitu sikap Jepang terhadap pendidikan agama Islam ataupun tentang organisasi yang berbau Islam. Kalau kita lihat pada saat Belanda itu tidak boleh, sedangkan Jepang membolehkan semua itu, yaitu adanya kantor agama, yaitu adanya dia mengasih bantuan kepada pondok pesantren. Yang kedua yaitu izin sekolah Islam, sekolah tinggi Islam. Jadi pada saat Jepang itu adanya sekolah tinggi Islam. Selanjutnya yaitu umat Islam dibolehkan dan diizinkan membuat organisasi Islam seperti, dan juga pada saat itu pemuda-pemudi diajarkan untuk kemiliteran. Walaupun itu semua ada maksud Jepang tersendiri bagi Indonesia, ada, tapi Indonesia sendiri mendapatkan untung semua itu. Indonesia bisa berlatih militer, Indonesia diperbolehkan bahasa Indonesia, Indonesia bisa menganyam pendidikan, tidak memandang status sosial. Itu yang saya sangat hebatkan dari Jepang. Wow, sekian dari saya. Kalau saya ditanya mengapa saya memilih Jepang, karena itu Jepang tidak membeda-bedakan dan dia membangun, walaupun dia penjajahannya sebentar bagaikan lama. Sekian dari saya, Ali. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.